Laki ini, sebut saja Supri, tiba-tiba menemukan sebuah miniatur kota kecilnya tempat ia tinggal. Lalu hal mengejutkan terjadi ketika dia menyemprotkan air karena tiba-tiba keadaan di luar langsung hujan. Jelas dia memilih kaget daripada pargoy. Untuk memastikannya dia mencobanya lagi dan tidak disangka dengan apa yang terjadi. Kemudian dia mencoba memperbagi kota kecilnya sesuai request penduduk di sana, dari menutup lubang, membersihkan sampah, mencabut pohon yang tidak dibutuhkan. Dan untung sekali nggak ada yang request rokok surya. Dan ketika memasukkan sebuah tulang di miniaturnya, tiba-tiba muncul tulang yang sangat besar. Ini rezeki buat si anjing yang terus menggonggong. Ini sungguh ajaib. Gimana kabarnya Bolo? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Dan tak perlu bercangkem-cangkem, film ini menceritakan seorang duda yang menemukan sebuah miniatur kota. Yang kalau dia melakukan sesuatu di miniaturnya, itu terjadi juga di kehidupan nyata. Langsung saja yuk, sikat! Berlatar belakang di kota Littleton, kisah dimulai sebelum Supri menemukan miniaturnya. Supri adalah anak gembala dan suami dari seorang wali kota yang bernama Triana yang telah meninggal. Beloved Mayor Trina Grant has died in a car accident. Sepeninggalan Triana, kotanya jadi semakin sepi. Ditambah jalan tol yang dibangun melewati kotanya. Dibangun karaoke aja kali ya biar rame. Kota Littleton kini mulai ditinggalkan penduduknya. Panggil saja Emilio, anak ibunya, yang mengantarkan pesan makanan Supri untuk dimakan. Oh, Tim, thank you. Emilio sangat tertarik dengan menggambar. Karya-karyanya juga cukup bagus. These colors are crazy, man. Is that the mayor? Supri memilih tinggal di sebuah menara gereja agar merasa dekat dengan Tuhan dan ingin menyendiri mengenang istrinya. So, do you feel closer to God? Supri juga menanam bunga mawar untuk menghibur dirinya karena mau menanam saham nggak punya duit. Supri diperbolehkan hidup di gereja oleh pastor penjaganya karena kasihan. And what happened isn't on you, Jay. We need to move forward. First, I'm gonna move you. Dan ketika sedang membersihkan barang-barang di sana, Supri menemukan sebuah miniatur kota yang persis seperti tempat ia tinggal. Freaking way. Just look at the place. Detailnya sungguh sempurna. Bahkan retakan tanahnya pun terlihat. Lalu Supri menghidupkan generator miniatur kota itu, dan dari sini hal-hal mengejutkan pun akan terjadi. No way. Supri juga terkejut saat melihat sosok dirinya terlihat di menara dengan jelas. Dan ketika Supri menyemprotkan air, tiba-tiba di luar turun hujan. Itu mengagetkannya. Lalu Supri menyemprotkannya lagi dan hujan pun turun lagi. Apakah ini sebuah kebetulan? Jesus. Film ini berjudul Small Town atau bahasa Arabnya Kota Sing Cilik. Di sebuah warteg, para pengunjung membicarakan hujan yang hanya secuil dan terjadi beberapa detik saja. Mirip seperti bersin. Di warteg itu, Supri mendengar keluhan-keluhan dari para warga dan mencatatnya. Kali aja jadi ujian. Ya namanya juga manusia, biasanya kan ngeluh. Malam harinya, Supri mengecat toko milik Paula, ibu Emilio. Esok paginya, jelas Paula Herman entah siapa yang mengecat warteg miliknya. Kini tampil lebih keren. Namun entah siapapun yang melakukannya pasti akan membuat wali kota marah. Karena wali kota di sini itu tidak mengizinkan orang lain seenaknya mengubah kotanya. Karena di kota ini, kalau mau ngapain harus izin dulu lah. Minimal salam tempel. You know, maybe you're right. I'll just cheer things up a bit. Well, who cares what calming things? Yeah.
Ketika Supri keluar gereja, dia melihat seorang nenek terjatuh karena menghindari sebuah lubang. Melihat dengan kesemrawutan kota yang terjadi, Supri lalu berinisiatif membuka kotak saran dan membaca masukan dari para warga. Dan dia pun berinisiatif memperbaiki kota. Apa yang dilakukan Supri membuat para warga mengurungkan niatnya untuk pindah dan merasa kini keadaan kota menjadi lebih baik. Benar kata Paula, Conley, wali kota saat ini tidak terima warganya melakukan inisiatif. Rent. Sorry for your loss. Dan ketika Dito serba, Supri mendengar pujian rasa puas karena pohon usang sudah dicabut. Namun Supri mendapati kalau semua hal baik yang terjadi di kotanya dianggap dilakukan oleh wali kotanya, yaitu Mr. Conley. Itu jelas membuat Supri sedikit kesal. Here's to the good and handy Mayor Conley. I'm good. Malam harinya, Supri mulai berpikir bagaimana caranya agar orang-orang yang melintasi jalan tol mampir ke kota Littleton. Lalu Supri mendapati ide untuk membuat tanda jalan agar mampir ke kotanya. Penanda jalan itu benar-benar bekerja. Kotanya mendapat banyak kunjungan dan membuat roda perekonomian membaik. Hari beribadah tiba, lalu sesi membicarakan keajaiban yang terjadi di kota Littleton dan membuat kota itu seakan terlahir kembali. Namun masyarakat masih mengira semua hal baik itu dilakukan oleh sang wali kota. Supri jelas terlihat kecewa dan marah. Thank you, Mayor Conley. Malam harinya dia lalu melakukan hukuman kepada wali kota dengan menjatuhkan sebuah batu di mobilnya. Esok paginya semua orang terkejut karena batu itu menghantam mobil mewah milik wali kota. Conley jelas marah, mobil hasil nabung korupsinya rusak. Bahkan dia melampiaskan kemarahannya ke Emilio yang hanya tertawa. Boy here's having a big laugh. But you better back that up with proof. Yeah. Karena tingkahnya membuat penduduk muak. Namun Conley memberikan pidato munafiknya. Dia rela berkorban apapun demi kesejahteraan kotanya. We make things better. Malam berikutnya, Supri mengawasi kota dari menara. Melihat wali kota sedang sendirian, Supri mengambil tarantula dan meletakkannya di jalan. Emilio terkejut melihatnya. Conley pun lalu menyadari di depannya ada sebuah laba-laba yang sangat besar dan membuatnya jatuh hingga berteriak seperti orang yang sedang kesurupan. Chupapimu nyanyo! Chupapimu nyanyo! Esok paginya Conley merasa ada seseorang yang sedang mengganggunya dan melihat Emilio membuat grafiti laba-laba, Conley langsung menuduh Emilio yang mengganggunya. Get your hands off my son. Dari jauh, Supri hanya mengawasinya. Lacey kemudian mengecek Supri yang terlihat takut. Lacey tahu tentang miniatur. Lacey masih percaya hal-hal baik yang terjadi dilakukan wali kota Conley. Good night. Lalu Supri membuat tanda selamat datang lebih meriah lagi. Namun daya yang digunakan terlalu banyak dan membuat listrik kota itu mati. Konsleting itu mungkin akan membuat kota padam berminggu-minggu. Lalu para penduduk menuntut Conley untuk melakukan hal-hal ajaib yang telah dilakukannya sebelumnya untuk memperbaiki keadaan, dan terjadilah keributan karena itu. Namun Conley lalu menyalahkan Emilio, bocah kecil yang dituduh karena gambarnya. Or conspiracy is at play here.
But whatever it is. Namun ketika Conley akan dipersekusi, Supri mengaku dialah yang melakukan semua hal yang terjadi karena Supri ingin memperbaiki keadaan kota Littleton. You did this. The spider. The paint job. Yes. Supri lalu menyalakan korek di miniaturnya. Tiba-tiba saja ada api unggun di kota itu. Baby, I lay you down. Lalu Supri membuang penanda jalan. Namun tiba-tiba Conley datang dan melihat miniatur kota itu. Karena keserakahannya, Conley ingin merubah kota Littleton menjadi Las Vegas. Supri jelas tidak akan membiarkannya. Terjadilah keributan dan membuat miniatur rusak hingga melepas laba-laba. Sedangkan di dunia nyata, kota juga rusak dan Supri menemui cincinnya ada di jalan raya. Dan film pun berakhir. Dari film ini kita belajar hal-hal baik yang kita lakukan kadang tidak dianggap. Dan kadang pujian itu diberikan kepada orang yang salah. Namun pada akhirnya, semua tetap akan menemukan jodohnya. Kebaikan akan bertemu dengan anugerah dan kejahatan akan bertemu dengan azab. Terima kasih yang sudah menonton, semoga rezekinya semakin lancar dan We walk the talk, not only talk the talk.